Halo semuanya, kembali lagi di channel Zevi Yunus. Jadi kali ini kita bakalan ngebahas tentang kasus rasisme di Amerika Serikat. Tapi sebelum kita membahas ke topik utamanya, saya ingin menjelaskan sejarah benua Amerika, khususnya negara Amerika Serikat, kenapa bisa sampai terjadi rasisme sampai sekarang gitu. Dimulai dari kapan datangnya penduduk koloni Eropa ke benua Amerika, terus orang-orang imigran Afrika kapan datangnya, sampai ke bagian puncak dari peristiwa rasisme yang sekarang sedang memanas di Amerika Serikat. Jadi kita langsung aja bahas satu persatu, oke? Jadi penduduk sebenarnya di Amerika Serikat ini adalah orang yang berdarah Indian atau suku Indian di Amerika gitu. Nah, Amerika Serikat ini dulunya ya negara yang biasa saja gitu, yang apa ya, yang belum ada penduduk yang sangat banyak, belum ada bangsa-bangsa lain gitu. Tapi semenjak kedatangan para kolonis Eropa, di mana di situ ada orang Inggris, Prancis, Spanyol, dan Belanda, di tahun 1492 dan tahun 1607 orang-orang Inggris bermukim di Jamestown, Virginia. Jadi pertama kali orang-orang Inggris itu datang ke Amerika itu bermukim di Jamestown, Virginia. Nah, pada tahun 1770, 13 koloni Inggris meliputi 2,5 juta penduduk. Koloni-koloni ini tumbuh dan berkembang dengan pesat serta mengembangkan sistem politik dan hukum sendiri. Meskipun demikian, perkembangan koloni-koloni Inggris berakhir tidak baik bagi penduduk asli Amerika, karena banyak dari mereka yang tewas akibat penyakit dan mereka kehilangan negeri mereka. Nah, pasti dong kalau misalkan mereka ngapain sih koloni-koloni Inggris ini ke benua Amerika ini tuh, ada apa sih, emang pentingnya benua Amerika itu ada apa gitu. Ternyata di Amerika Serikat ini tersimpan banyak sekali bahan-bahan mineral seperti emas, terus berlian, dan bahan tambang yang lainnya, termasuk juga apa, persediaan tambang minyak yang sangat melimpah pada saat itu gitu. Jadi mereka mungkin eh, apa namanya, berkeyakinan bahwa ini adalah tempat yang sangat strategis, kekayaan yang sangat melimpah gitu. Jadi mereka bermukim di sana. Nah, revolusi Amerika ini perangnya dimulai tahun 1775, di mana sejarahnya parlemen Inggris menegakkan otoritasnya atas koloni-koloni ini dengan menetapkan pajak baru yang dianggap inkonstitusional oleh orang Amerika karena mereka tidak terwakili di parlemen. Nah, konflik yang memanas berujung pada perang penuh yang dimulai pada April 1775. Setelah melalui revolusi Amerika, koloni-koloni menyatakan kemerdekaan dari Kerajaan Britania Raya pada tanggal 4 Juli 1776 dan mendirikan Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat itu merdeka pada 4 Juli 1776 dari parlemen Inggris gitu. Jadi mereka bersekutu dengan orang-orang Perancis gitu. Nah, tokoh-tokoh yang mungkin kita bisa
kenal gitu, yang bisa kita ketahui seperti George Washington yang memenangkan perang revolusi dan perdamaian pada tahun 1783. Dan ya, langsung kita ke tahun 1820 ke atas gitu. Serangkaian kompromi menunda pertikaian mengenai masalah perbudakan. Nah, di tahun 1800-an ini perbudakan ini dimulai karena ya mereka koloni-koloni Inggris membawa imigran yang dibawa dari kebanyakan dari Afrika, benua Afrika, terus juga ada juga yang di apa? Yang di dari suku Indian juga gitu. Mereka dijadikan budak-budak sebagai pekerja keras, ya, sebagai penambang, ada sebagai penambang, ada yang sebagai pembantu, ada yang sebagai pesuruh, ya pokoknya sebagaimana budak diperlakukan pada saat itu gitu di Amerika Serikat gitu. Nah, pada pertengahan tahun 1850-an, kekuatan Republik merebut kendali politik atas utara dan berjanji untuk menghentikan perluasan perbudakan yang mengindikasikan penghapusan perbudakan. Nah, pemilihan presiden pada tahun 1860 yang dimenangkan oleh Abraham Lincoln dari Partai Republik membuat 11 negara budak melepaskan diri dan mendirikan konfederasi pada tahun 1861. Setelah 4 tahun pertumpahan darah ini, di bawah Presiden Lincoln dan Ulysses S. Grant sebagai Jenderal Panglima mengalahkan Selatan dengan Robert E. Lee sebagai jenderalnya yang paling terkuat dan terkenal gitu. Akhirnya perbudakan dihapuskan dan Selatan menjadi miskin gitu. Nah, 1863 sampai 1877 Amerika Serikat mengakhiri perbudakan dan memperluas hak hukum dan hak suara untuk mantan budak orang Afrika Amerika yang pernah menjadi budak gitu. Nah, lalu orang Afrika Amerika ini kita bahas nih. Etnis Afrika Amerika atau Afro-Amerika adalah sebuah kelompok etnis di Amerika Serikat yang nenek moyangnya banyak berasal dari Afrika di bagian sub-Sahara dan Barat. Mayoritas dari rakyat etnis Afrika Amerika berdarah Afrika, Eropa, dan Amerika asli. Istilah yang digunakan untuk merujuk kepada kelompok etnis ini dalam sejarah termasuk kulit hitam dan istilah lainnya. Kata-kata ini lebih jarang digunakan dan sering dianggap menghina. Nah, kata-kata ini tuh membuat orang-orang Afro-Amerika ini tersinggung gitu ya. Kalian bisa tahulah apa kata-katanya gitu. Nah, menurut sensus Amerika Serikat tahun 2003, ada sejumlah 37,1 juta warga Afro-Amerika di Amerika Serikat, yang berarti 12,9% dari total jumlah populasi Amerika Serikat tersendiri gitu. Di New York sendiri, New York City mempunyai rakyat Afro-Amerika perkotaan tertinggi pada tahun 2000 dengan jumlah 2 juta jiwa. Sejarah singkatnya, bangsa kulit hitam pertama kali dijual dan diperdagangkan ke selatan Amerika sejak 1607 hingga 1807, ketika akhirnya pengimporan tersebut dilarang setelah Abraham Lincoln yang menentang perbudakan dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat pada 1860 dan dijadikan status hukum bahwa perbudakan ini dihilangkan pada tahun 1863 gitu. Walaupun telah dinyatakan secara hukum perbudakan ini hilang gitu,
ditiadakan oleh Abraham Lincoln, tapi masih saja perbedaan ras terasa hingga sekarang gitu. Rakyat kulit hitam mulai bangkit melawan diskriminasi terhadap suku mereka. Puncaknya pada tahun 1960-an. Nah, ini tokoh Afro-Amerika yaitu Martin Luther King Jr. dan Roy Wilkins, sehingga kini rakyat kulit hitam di Amerika Serikat telah mendapatkan kehidupan dan perlakuan yang jauh lebih baik. Nah, di tangan mereka ini pada tahun 60-an, ya baru-baru ini sih kalau misalkan 1960 gitu ya, keadaan ekonominya juga jauh lebih tinggi, lebih baik gitu. Walaupun begitu, secara kolektif mereka masih saja kalah dibandingkan dengan rakyat kulit putih dalam bidang-bidang tersebut. Banyak masalah sosial seperti akses kesehatan yang kurang dan kesulitan mendapatkan pekerjaan juga masih melekat pada warga Afro-Amerika di Amerika Serikat ini gitu. Nah, ya. Kalau misalkan saya lihat di video yang beredar di media sosial gitu, di berita-berita, ya apa ya, perlakuan penegak hukum di Amerika Serikat ini mungkin lebih sedikit lebih tidak memanusiakan orang-orang yang Afro-Amerika ini gitu. Seperti contoh ada ketika orang Afro-Amerika sedang jogging dan melihat wanita berkulit putih membawa anjingnya gitu. Dan sebenarnya ya si remaja Afro-Amerika ini dia bilang, itu anjingnya lepas, hati-hati nanti bisa hilang gitu. Dia sebenarnya niatnya baik, sangat baik gitu, tapi karena mungkin masih ada penerapan atau bukan ideologi ya penerapan kepada orang kulit putih bahwasanya ras kulit putih ini jauh lebih unggul daripada ras Afro-Amerika gitu, atau yang Afrika gitu orang Amerika Afrika gitu. Jadi ya si wanita kulit putih ini menelpon pihak yang berwajib dan ya dia mengarang-arang cerita, menghiperbola bahwasanya dia diancam oleh orang Afro-Amerika dan bla 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 bla, hingga akhirnya ya si penegak hukum ini jauh lebih memanusiakan ras kulit putih dibandingkan ras yang lainnya di Amerika. Nah, ini sih sebenarnya sih banyak sih kasus-kasusnya gitu. Ada juga yang video dimana ya banyak lah pokoknya. Kalau misalkan kalian searching di internet gitu, di website gitu, seberapa banyaknya kasus-kasus peristiwa yang terkait terhadap rasisme ini gitu. Dan juga ya memang Amerika Serikat ini memang unggul dalam segi teknologi, segi ekonomi, segi sumber daya manusianya gitu. Terus juga sejarahnya juga jauh lebih unggul daripada negara-negara lain gitu. Cuman kurangnya rasisme di negara tersebut yang masih saja terus-terusan meningkat gitu. Dan hingga akhirnya peristiwa kemarin itu yang George Floyd itu yang di Minneapolis itu adalah salah satu puncak kemarahan dari warga negara Amerika Serikat, dari penduduk Amerika Serikat terhadap rasisme ini gitu. Mereka juga banyak kok orang-orang yang memahami hak-hak persamaan, equality,
Dan juga ada juga di mereka kayak membuat suatu grup, suatu organisasi, suatu komunitas misalkan komunitas pembenci Muslim, komunitas pembenci orang Afro Amerika, pembenci orang Chinese Amerika gitu. Banyak di sana, masih banyak gitu orang-orang yang seperti itu gitu, karena ya memang sejarahnya pun dan mereka pun diterapkan sejarah yang salah itu gitu. Mungkin saja, mungkin ini adalah salah satu pertanda di mana sejarah baru diukir dari George Floyd ini, kasus George Floyd ini. Dan saya harap sih si George Floyd ini diberikan apresiasi dan penghargaan sebagai pahlawan atau tokoh yang sangat penting bagi Amerika Serikat, yaitu di mana rasisme benar-benar pudar, benar-benar menghilang di Amerika Serikat. Dan mungkin diberikan tempat baru gitu, diberikan tempat baru dalam segi hukumnya dan segi hak hidupnya, dan juga mengubah pandangan manusia juga, penduduk Amerika Serikat juga dan penduduk dunia, bahwasanya kita itu sama gitu. Kamu mau putih, kuning, coklat, hitam, hijau, merah, pokoknya yang penting kita ini manusia gitu. Tidak saling membeda-bedakan. Cuman ya kalau menurut saya sih solusinya itu ya itu satu gitu. Hapus sejarah di mana pemikiran, pandangan manusia bahwasanya ras koloni Eropa ini jauh lebih unggul daripada ras yang lainnya, termasuk Afro Amerika gitu. Dan ganti dengan kejadian ini gitu, sejarah ini jadi sejarah baru, dimana apa ya, Amerika ini bisa menjadi contoh baik bagi dunia dan juga bisa membenahi tubuh di Amerika ini sendiri gitu. Ya itulah pokoknya, mudah-mudahan ya ini adalah sejarah baru, awal baru, lembaran baru bagi Amerika Serikat dan dunia khususnya gitu. Semoga kejadian ini semakin berkurang dan ya udahlah, nggak usah yang rasis lagi gitu. Ngapain rasis gitu, nggak ada gunanya. Sekarang gini aja, bayangin aja, memang kita sekarang berada di satu negara yang berpenduduk mayoritas dan kita sendiri adalah mayoritas. Ketika kalian atau kita pindah atau tinggal di suatu negara di mana kita ini sebagai minoritas, kita bayangkan itu saja, itu aja dulu, bayangin itu aja dulu, bagaimana perasaan orang lain yang minoritas. Kita harus merasakan juga bagaimana kita diinjak-injak, kita dianggap rendah, dianggap tidak unggul dan lain sebagainya gitu. Kita harus merasakan itu. Nah dari situ kita tersadar bahwasanya kita ini manusia gitu. Jangan bangga dengan label kita, jangan bangga dengan latar belakang kita itu siapa, apa dan dari mana gitu. Tapi kita harus bangga kita sebagai manusia yang mengedepankan namanya rasa equality, rasa persamaan, tidak pandang bulu, tidak
pandang warna, tidak pandang suku, tidak pandang agama. Ya itulah pokoknya ya, intinya seperti itu. Mungkin dari saya, pendapat saya seperti ini gitu tentang kasus yang terjadi gitu. Kenapa saya memberikan apa ya, sejarah Amerika ini terbentuknya, terus juga ada Abraham Lincoln, ada siapa tadi tuh, Martin Luther King Junior gitu, dan teman-temannya gitu. Karena ini kita agar flashback ke sejarah Amerika. Soalnya ya dari sejarah ini kita bisa tahu, oh ternyata rasisme tuh terjadi di sejarah ini tahun sekian gitu. Ya sedikit informasi juga ya, orang Afro Amerika ini mereka dijadikan budak sebagai pekerja yang apa, pekerja kasar gitu. Kebanyakan dari mereka ini sebagai penambang emas gitu bagi orang-orang koloni Eropa gitu. Dan ya mereka diupahnya secara tidak manusiawi pada saat itu gitu. Sebelum sebelum dimerdekakan gitu mereka-mereka ini. Ya mungkin dari situ juga gitu. Dan ya itulah kenapa saya flashback ke sejarah Amerika ini sendiri, supaya kita bisa sama-sama memahami, sama-sama mengerti gitu. Kenapa sih ada rasisme gitu? Bertanya-tanya atau penasaran, kenapa sih? Nah, ini alasannya gitu. Dari sejarahnya pun kita bisa tahu, oh ternyata dari sini gitu. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan pendapat saya gitu. Kalau misalkan kalian suka dengan konten ini, ya silahkan di like, di subscribe juga, mangga gitu. Kalau misalkan nggak suka juga nggak apa-apa. Yang penting kita bisa belajar dan berbagi ilmu sama-sama. Akhir kata, saya Yunus, sampai jumpa.